Nah, kali ini saya akan coba bikin tutorial, tapi tutorialnya saya nggak akan coding itu sendiri, tapi saya akan pakai codingan yang sudah ada, dan saya akan menjelaskan itu baris per baris. Nah, saya di sini saya akan memfokuskan tentang bagaimana untuk login, dan bagaimana untuk mengkoneksikan database, dan bagaimana untuk kita bisa paham tentang CRUD atau create, read, update, dan delete. Nah, kita mulai dari configuration atau koneksi.php ya. Ini tuh jadi config.php ini adalah sebuah file yang dimana dia berisi tentang uh, cara untuk koneksi database-nya. Nah, di sini yang pertama itu ada sebuah variabel dengan nama database host. Nah, database host ini untuk menampung nama si host yang kita akan pakai ini. Nah, karena kita pakainya di sini adalah localhost, maka kita di sini isinya dengan localhost. Nah, lalu di sini ada database name. Database name ini dia tuh nanti berfungsi sebagai untuk menampung nama dari database-nya. Nah, kalau misalnya di sini nama database yang akan saya akses itu adalah namanya test database-nya. Jadi kita isi dengan test. Nah, lalu ada database username. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya pada suatu database atau server database itu dia mempunyai username dan password. Nah, tapi biasanya username-nya itu biasanya root, dan passwordnya juga biasanya root. Nah, namun ada juga yang tidak, dia hanya memakai username root dan tidak memakai password. Nah, maka di sini kita akan isi username-nya dengan root dan passwordnya kita kosongkan. Nah, lalu di sini kita akan bikin sebuah variabel baru atau variabelnya kita di sini kasih nama MySQLi. Nah, isinya itu adalah MySQLi underscore connect. Nah, di dalam connect ini, fungsi dari MySQLi connect ini adalah dia akan menghubungkan database-nya gitu. Jadi dia ini tuh fungsi untuk mengakses database-nya, mengkoneksikan ke database-nya. Nah, di dalam MySQLi ini terdapat 4 buah parameter. Nah, yang pertama itu adalah parameter nama hostnya. Yang kedua itu nama parameter untuk username-nya. Yang ketiga itu parameter untuk passwordnya, dan yang keempat itu untuk nama database-nya. Nah, parameter ini kita isi dengan variabel-variabel yang telah kita buat tadi. Nah, dengan seperti ini kalian sudah bisa membuat file yang kalian inginkan terkoneksi dengan database. Nah, lalu kita akan masuk ke login.php. Nah, oke. Nah, kita lanjut. Jadi kali ini kita udah masuk ke login.php ya. Nah, login.php itu seperti yang kalian bisa lihat. Nah, di sini kita akan menampilkan sebuah form yang seperti ini ya. Jadi ada bacaan login, username dan password, dan login kayak ini. Nah, di sini kita akan buat seperti yang kalian ketahui, untuk mungkin tag-tagnya nggak perlu saya jelaskan ya. Nah, kita jelasin aja di sini. Nah, untuk membuat sebuah form di Java itu sudah disediakan. Jadi ntar kita bisa bikin punya tag form itu. Jadi dia khusus untuk form. Nah, di sini dia punya biasanya yang umum digunakan itu ada 3 metode. Ada metode get, session, dan post. Nah, yang paling umum itu biasanya dia pakai post kalau misalnya. Nah, post method. Nah, terus di form itu dia mempunyai action nih. Nah, untuk apa action ini? Jadi action ini nantinya akan mengarah ke akan mengarahkan si form ini prosesnya ada di mana gitu. Nah, terus di sini kita bikin formnya dalam bentuk tabel kan. Nah, makanya kita pakai tag table ini. Nah, terus di dalam table itu dia mempunyai 2 tag lagi. Ada table row, sebenarnya ada 3, ada beberapa, namun yang akan kita pakai di sini hanya table row dan table data. Nah, kita di sini akan membuat 3 table row. Nah, lalu ada table data. Nah, table row itu kan seperti, kalau table row itu ya baris. Nah, table data itu dia untuk kolom-kolomnya. Nah, jadi dia akan mempunyai 3 baris. Nah, di baris pertama itu dia table datanya ada username, terus ada titik 2, terus ada inputnya. Nah, kita lanjut ke inputnya saja ya. Nah, untuk input itu sendiri memiliki beberapa tipe. Nah, di sini kita input username itu kita tipenya teks ya.
Nah, lalu jangan lupa setiap input itu harus kita beri nama. Nah, namanya misalnya kalau saya disesuaikan sama nama yang inputannya, username. Nah, lalu di sini password. Nah, input type di sini adalah password. Mengapa password? Soalnya nanti kalau misalnya kalian input type password tapi berupa teks, nanti si inputannya akan terlihatan, passwordnya akan terlihat. Nah, makanya kita pakai input type yang berupa password. Nah, name-nya di sini saya pakai password juga. Nah, lalu kita di sini ada input type. Input type-nya adalah submit. Jadi dia emang khusus emang buat nge-submit gitu. Nah, lalu ada name-nya login, dan value-nya juga saya kasih login di sini ya. Value itu buat ngisi yang ininya nih. Nah, kita lanjut. Nah, kan seperti yang kalian ketahui, nah action-nya itu mengarah ke login.php. Mengapa mengarah ke login.php? Nah, karena prosesnya tuh ada di sini, ada di bawah yang ini. Nah, ini tuh proses loginnya. Nah, di sini di proses login ini caranya kayak gini. Kalian tuh mengincludekan config.php. Nah, config.php ini dia tuh buat koneksi database kan. Nah, ini menandakan bahwa nanti si file login.php ini akan bisa mengakses database-nya, connect ke database-nya juga. Nah, lalu di sini saya kasih kondisi nih, if iset post login. Nah, jadi kalau kondisinya login, dia akan melakukan hal-hal ini. Nah, login itu, post login itu dia mengarah ke sini. Jadi saat nantinya dia diklik login, nah dia akan mengerjakan ini semua dia akan kerjakan. Nah, di sini kita akan bikin dua variabel ya. Variabel yang pertama itu adalah username sama dengan, nah isinya itu adalah ini username-nya. Nah, kenapa di sini ada $_post terus username. Nah, kita perlu tahu nih kenapa di sininya post, karena lihat di sini kita memakai metode post, dan ini yang ada di dalam kurung post ini adalah nama dari input type yang kita udah bikin tadi. Jadi kalian harus sesuaiin isi yang di sini sama name yang di sini. Nah, oke, kita lanjut. Yang post pun sama seperti itu. Nah, terus di sini kita bikin sebuah variabel lagi untuk menampung nih SQL query-nya kayak gimana. Nah, di sini kita bikin variabel SQL. Nah, isinya itu adalah MySQL query. Nah, MySQL query. Jadi ini itu menandakan bahwa di sini itu query SQL yang akan dipakai gitu. Nah, di dalam MySQL query itu terdapat ada dua hal. Nah, yang pertama itu ada MySQLi. Nah, MySQL itu adalah variabel yang kita buat di config ini. Dia tuh jadi nanti mengkoneksikan diri gitu. Nah, setelah itu di sini kita bikin ada variabel untuk Nah, ada SQL query untuk menampilkan username dan passwordnya, melihat username dan passwordnya, atau mengecek sih kalau di sini lebih tepatnya. Nah, di sini kita caranya adalah select bintang from pengguna. Nah, pengguna ini adalah nama table yang ada di database test itu. Nah, di sini terdapat where. Nah, where user sama dengan username, berarti username yang ini kan. Nah, dan password sama dengan password yang ini nih. Nah, dia tuh di sini ngecek ada nggak yang misalnya username-nya sama dengan yang input dan passwordnya sama dengan yang diinputkan juga. Nah, terus di sini kan ada result MySQL fetch array SQL. Nah, MySQL fetch array itu jadi dia itu fungsinya itu buat nampilin ngecek si hasilnya itu dalam berupa indeks. Nah, jadi misalnya ada satu, udah ada satu, nah berarti dia indeksnya ke satu gitu. Nah, terus ada kondisinya di sini, if tidak empty result. Nah, dia kan result ini kalau misalnya ada isinya ntar dia satu tuh, berarti dia udah nggak empty. Nah, kalau nggak empty, dan kenapa dia nggak empty? Nah, dia nggak empty itu karena dia ngecek kan di sini ada nggak yang sama pas username sama passwordnya. Kalau nggak ada, berarti dia ngasilin satu kan, berarti dia ada tuh. Nah, kalau ada berarti dia langsung melakukan yang ini. Nah, tidak empty berarti dia akan berpindah ke index.php. Nah, kalau misalnya dia salah atau tidak ada dalam database, dia terdaftar dalam database, dia akan menampilkan ini, maaf username atau password Anda salah. Nah,
udah kayak gitu, kita lanjut ke index.php. Nah, di index.php ini nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan index.php. Kalian bisa lihat yang ini index.php. Nah, jadi ada add new data yang bisa diklik, yang bisa kita klik nanti. Lalu ada tabel yang berupa seperti ini. Nah, di tabelnya terdapat 4 kolom. Yang pertama kolom name, age, email, dan update. Nah, isi dari kolom update ini adalah proses edit dan delete yang bisa kita klik nantinya. Nah, di index.php ini kita yang pertama itu di sini kita bikin tag PHP ya. Nah, untuk apa tag PHP ini? Nah, tag PHP ini dia nantinya akan menampilkan si isi dari tabel yang kita inginkan di tabel ini, nih. Nah, di sini kita nampilinnya dari description. Nah, jadi seperti tadi kan harus ada include koneksi .php-nya. Lalu di sini ada MySQL query yang ditampung di suatu variabel. Nah, isi yang membedakan itu cuman di SQL query-nya. Nah, di sini select bintang from user. Nah, berarti select bintang itu dia tuh ngambil semua yang ada di user. Nah, di order by ID. ID-nya itu discriminant. jadi ntar dia nampilannya secara discriminant gitu. Descending order maksud saya. Nah, lalu kita lanjut lagi ke bawahnya. Nah, di bawahnya ini mungkin kita cuma bakalan lanjut aja ke yang bagian PHP-nya, proses PHP, karena di sini udah sama nih. Yang href add new data itu kan kalian bisa lihat yang ini. Nah, href itu sendiri mengacu untuk link. Jadi href itu link yang akan dipindah, yang bikin dia pindah nantinya. Nah, yang bisa bikin dia pindah itu adalah hrefnya. Kalau misalnya hrefnya kita hilangin ini, dia nggak akan bisa pindah. Nah, href itu nanti kalau misalnya kita klik add new data, dia akan pindah ke add.html. Terus selanjutnya bakalan kita jelasin. Nah, di sini kita akan nampilin si isi dari database-nya. Nah, di sini kan kalian punya table nih, table row, table data, table datanya ada 4. Nah, kalian punya satu baris yang nanti isinya ada name, age, email, update untuk kolom-kolomnya di satu baris tersebut. Nah, di sini kalian tuh fungsi yang while ini, yang PHP ini adalah untuk menampilkan isi datanya. Nah, di sini itu jadi while itu selama kan. Nah, ada perulangan tuh. Perulangannya itu di sini kan dia ditampilnya gini. MySQL fetch array result. Nah, result ini jadi dia tuh result yang di sini kan. Nah, jadi selama dia tuh akan isi while ini tuh berfungsi selama dia ada isi, dia akan melakukan ini. Jadi selama database-nya selama tabel itu masih mempunyai isi, dia akan menampilkan semua isinya. Nah, di sini kan ada echo tr. Nah, ini kayak biasa aja. Jadi echo tr itu kalau PHP itu kan bisa nampilin tag HTML-nya dalam bentuk kayak gini nih. Di echo dulu tag HTML-nya. Nah, di sini kita akan nampilin kayak gini. Kita kan punya satu table row tuh. Nah, table row-nya tuh ada 4 data kan. Nah, table datanya kayak gini. Table yang pertama itu titik $rest. Nah, name yang ada di dalam sini tuh adalah kalian sesuaiin sama database-nya. Nah, kita coba lihat ya. Misalnya user. Nah, kita bisa lihat nih. Yang ini tuh name, age, email itu sudah sesuai dengan yang ada di sini, name, age, dan email. Nah, kalau kalian ada beda di sini, maka akan terjadi biasanya ada SQL error gitu. Nah, terus table data yang keempat itu adalah table data update kan. Nah, update itu isinya ada edit dan delete. Kita bisa lihat ya, di sini tuh ada tag A kan, tag A yang nampilin kata-kata kayak gini, edit, delete. Nah, di sini ada hrefnya. Nah, yang membedakan dari hrefnya itu di sini ada edit.php, tanda tanya ID dari rest. Nah, ID sama dengan $rest ID. Nah, fungsi yang ini tuh adalah ada untuk ngambil
indeks dari ID yang nantinya kita akan pilih. Misalnya di sini ada 5 data nih. Nah, kita akan ngeklik yang ketiga kan, ntar dia ngambil ID yang ketiga, jadi dia ngedit yang ketiga kayak gitu dari database-nya sama. Nah, terus di sini ada on click nih pas delete. Nah, pas delete itu dia ada on click kayak gini. Nah, jadi dia tampil are you sure you want to delete. Cancel dulu. Oke, kita lanjut ke add ya. Nah, add HTML. Nah, di sini add-nya dipisah ya. Ada HTML sama PHP-nya jadi dipisah, belum disatuin gitu. Nah, di HTML-nya tampilannya kayak gini. Nah, normal kayak gini. Itu nggak perlu saya jelasin karena tadi sudah saya jelasin juga. Nah, yang membedakan itu ada di PHP-nya. Ini prosesnya nih. Nah, jadi di prosesnya itu seperti yang kita ketahui, nanti dia include koneksi database-nya. Nah, di sini kan kita nge-set lagi nih if is set post submit. Jadi kalau misalnya nanti submit-nya yang ada di sini, nah proses submit-nya dilakukan, nah dia akan melakukan proses yang ada ini, proses ini akan dilakukan kalau misalnya submit-nya diklik gitu, atau di sini tombol add-nya nih. Nah, kita tuh di sini bikin, karena kita nginput 3 data kan, nah kita bikin 3 variabel buat nampung data-datanya, isi dari yang kita isi tadi. Nah, ada variabel name, age, sama email. Nah, lalu di sini terdapat sebuah kondisi. Nah, kondisinya itu if empty name, empty age, empty email. Nah, di sini tuh buat apa sih kondisi-kondisi ini tuh? Nah, kondisi-kondisi ini tuh buat ngecek. Jadi field ini tuh nggak boleh ada yang kosong. Nah, di sini if empty name. Nah, kalau misalnya name-nya kita kosongkan, saat diisi, nanti dia akan tampil misalnya kayak gini. Nah, name field is empty. Nah, dia berarti nggak boleh ada empty. Nah, makanya kita tampil kayak gini. Nah, untuk age, email itu sama. Nah, untuk go back itu kita nggak usah, kita skip aja karena itu ini nggak terlalu penting juga. Nah, sekarang ada kondisi di else nya nih. Nah, else nya itu berarti kan kalau misalnya semua sudah kita isi dengan lengkap, berarti kita bisa input data ya, udah nggak ada yang salah. Nah, di sini kita bikin lagi kayak tadi ya, masih tetap dengan variable restart terus MySQL query. Dalam MySQL query itu ada MySQL i, SQL query nya. Nah, SQL query nya itu karena add kan. Nah, add itu SQL query nya adalah insert into. Nah, into-nya itu adalah di sini ada nama tabelnya. Tabelnya itu user kan. Nah, terus di nama tabelnya itu kalian kasih kurung tuh. Nah, kurung, terus ada di sini kolom-kolomnya, di dalam kurung tersebut ada field-fieldnya gitu, atau kolom-kolomnya. Nah, di sini kan ada kolom name, age, sama email kan. Nah, sesuai sama database. Nah, ada name, age, email. Nah, kenapa ID-nya nggak kita tulis, nggak kita masukkan di sini? Nah, karena ID di sini berupa auto increment, jadi dia nambah-nambah sendiri gitu setiap kita masukkan data. Nah, terus di sini sesudah yang user name, age, email tuh kita ada values. Nah, value itu dia tuh dimaksudkan buat isinya nih, kan kita udah insert into user itu punya name, age, sama email. Nah, sekarang value dari name, age, sama email tuh apa? Nah, di sini kan value nya itu kita ditampung sama variabel di sini nih, name, age, sama email. Nah, makanya kita isi kayak gini, $name, $age, $email. Nah, kalau misalnya udah di input ini, berarti dia bisa dimasukkan dong. Nah, ntar dia nge-echo nampilin data add successfully. Nah, terus di sini ada buat tampilin sebuah data, buat kembali lagi ke tabel, ke program utama, halaman utamanya. Misal kita masukin namanya A, terus umurnya 10, terus emailnya a@gm.com. Nah, terus kita add. Nah, ntar view result ini ngembaliin kita ke indeks. Nah, kan. Nah, oke, sekarang pindah ke delete. Nah, delete ini simple codingannya. Jadi dia cuma nge-include config.php, terus dia ID sama dengan $get ID. Nah, maksud dari $get ID ini
dia tuh jadi dia kan ngambil ID-nya gitu. Jadi misal ini kan ID-nya 1, ini 2. Nah, kalau misalnya kita ngeklik delete yang ini berarti dia ngambil ID-nya 2. Nah, kenapa kita perlu ngambil ID? Nah, di sini akan dijelasin. Nah, di sini kan kita tetap bikin lagi nih kayak tadi. Nah, yang membedakan tuh cuma di sininya doang sintak SQL-nya. Nah, sintak SQL untuk delete itu seperti ini. Delete from users where ID sama dengan $ID. Nah, delete from users itu adalah tabelnya. Nah, terus where-nya itu adalah primary key-nya. Nah, primary key-nya itu di auto increment kan di mode 1. Nah, ntar si ini tuh dia ngambil ID-nya nih berapa. Nah, ID dari si A, si Michael Adiansyanovirus ini adalah berapa, kita cek dulu ya. Sorry. Nah, ID-nya itu adalah 6. Nah, berarti nanti dia tuh delete from user where ID-nya 6. Berarti kalau misalnya kalian mau delete yang Michael Adiansyah, nah Michael Adiansyah itu ID-nya 6. Ntar dia ngambil ID 6, nanti dia where ID-nya diisi dengan 6. Jadi dia ngehapus yang 6 itu alias Michael Adiansyah. Nah, terus kalau misalnya udah, dia bakal kembali ke index.php atau halaman utamanya. Misal saya hapus yang A. Nah, dia tetap di sini kan, ada di index.php. Nah, sekarang kita ke edit. Nah, kalau misalnya di edit ini, jadi kita HTML-nya pun udah ada di satu file gitu, jadi nggak terpisah kayak yang tadi. Nah, kita mulai dari HTML-nya, kita lihat tampilan editnya. Nah, tampilan editnya tuh nggak jauh beda sama add, malah hampir sama. Yang membedakan itu dia tuh udah terisi dari isi yang mau kita edit itu. Di sini kan saya mau coba edit Michael Adiansyah tuh. Nah, saya klik edit, terus dia tampil kayak gitu kan. Nah, ini buat nampilin edit form yang editnya, kalian bisa lihat. Dan di sini kita bisa lihat nih ya, yang membedakan itu cuman di sini aja, value di value. Nah, value-nya itu di sini pakai tag HTML PHP. Nah, kenapa PHP pakai tagnya? Karena kita coba cek ke atas ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ID get ID. Nah, di get ini masih sama konsepnya seperti tadi. Jadi dia ngambil ID dari si field itu, ID-nya berapa sesuai dengan yang di database. Nanti dia nge-select semua isinya. Jadi dia ngambil semua isinya. Misal ID 6 tuh, ID 6 itu isinya ada name, age sama email. Nah, dia ambil semua tuh isinya. Nah, dia ntar ngambil name, age sama emailnya. Nah, ini dilakukan, ini akan diulang kayak gini kan, terus lakukan perulangan. Nah, di sini kita bakalan, nah di sini kita nyambung lagi nih ke sini. Kenapa di sini isinya pakai tag HTML? Nah, pakai tag PHP. Nah, di sini tuh kenapa pakai tag PHP? Soalnya kan kita ngambil dari proses yang ini. Dia udah nge-select kan. Nah, cuman dia belum ditampilin. Nah, kita tuh nge-select itu tuh fungsinya buat ditampilin juga. Nah, biar nanti dia jadi kayak gini. Jadi PHP echo name, dia jadi nampilin name-nya, isi dari name tersebut kan isinya adalah ini sesuai yang udah diselect tadi ini. Nah, makanya dia sesuai dengan database, isi dari database-nya itu. Nah, terus kita balik lagi ke sini. Nah, ini tuh codingan edit ini hampir sama seperti codingan add. Ini kan sama tuh, dia ngecek ini nggak boleh kosong, name-nya nggak boleh kosong, age-nya nggak boleh kosong, emailnya nggak boleh kosong. Nah, terus udah gitu yang beda ini tuh dia cuma ada di SQL query-nya. Nah, SQL query-nya itu adalah update nama tabelnya itu di sini kan users. Nah, terus set. Nah, dia tuh ngeset update-annya tuh yang kita update aja. Yang kita update itu kan ada name, terus name, age sama email. Nah, kita isi tuh name sama dengan isi dari name-nya kan kita masukin ke variabel $name kan. Nah, kita sama dengan berarti kutip $name. Yang age pun demikian, yang email pun demikian. Nah, sekarang ada where-nya. Where
where-nya itu ID-nya. Nah, ID-nya sama dengan $ID kan, karena kita ngambil ID-nya, kita simpan dalam variabel $ID. Nah, kayak gitu. Setelah sukses nge-update, dia nanti bakal pindah ke location-nya itu index.php lagi. Jadi ntar kalau misalnya udah update, dia bakal pindah ke index.php. Kita coba kayak gini ya, saya ubah umurnya jadi 20. Nah, kita update. Nah, dia balikan ke index.php dan umurnya pun sudah berubah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang belum jelas atau gimana. Kalau misalnya ada yang belum jelas atau gimana, kalian bisa PC saya sendiri lewat line. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat malam.